Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umaina Sulihang yang Esti Salsabila dengan NIM 19111244015 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yaitu JAMKA atau jam angka. Pembahasan. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Dan di sini saya akan membahas yang pertama adalah apa itu jam angka, lalu yang kedua, alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan media ini, lalu yang ketiga, bagaimana cara membuatnya, dan yang terakhir adalah manfaat dari jam angka. Nanti di akhir presentasi ini, saya akan memberikan video tata cara penggunaan dari media tersebut. Apa itu jam angka? Jam angka adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk membantu kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan media ini sebagai media pembelajaran, dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak, yaitu yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua aspek fisik motorik, yang lebih menekankan ke motorik halus, lalu yang ketiga ada aspek bahasa, dan yang terakhir adalah aspek sosial emosional. Meskipun di sini fokus utamanya adalah aspek kognitif anak, tetapi tidak hanya aspek itu saja yang dapat dipengaruhi, tetapi juga aspek-aspek yang lain. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah gunting, pensil, ballpoint, spidol hitam, penggaris, lem, kuas, kayu panjang untuk mengaduk pelitur, dan gelas plastik. Bahan yang digunakan adalah triplex dengan ukuran 46 cm x 42 cm, double tip, kertas origami yang berwarna, pelitur kayu, thinner, koran. Koran digunakan untuk alas saat memelitur triplex. Cara pembuatan. Langkah pembuatan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, siapkan koran dan letakkan triplex di atasnya. Tuangkan sedikit thinner ke dalam gelas plastik dan rendam kuas supaya tidak kaku. Tuangkan pelitur secara bertahap ke atas triplex dan ratakan dengan kuas secara merata. Setelah selesai, biarkan triplex hingga mengering. Lalu yang ketiga, sambil menunggu triplex kering, kita membuat pola berbentuk bulat di kertas origami sebanyak 12 buah. Setelah pola dibuat, gunting pola tersebut dan beri angka 1-12 menggunakan spidol hitam. Lalu beri double tip di belakangnya. Langkah yang keempat, menggambar benda sesuai dengan angka di kertas origami sebanyak 12 gambar. Misalnya saya menggambar 1 apel, lalu yang kedua menggambar 2 buah potongan jeruk, dan seterusnya. Lalu gunting kertas origami yang sudah berisikan gambar, dan beri double tip di belakangnya. Langkah selanjutnya yang kelima adalah setelah triplex kering, gambar lingkaran dengan diameter 24,5 cm menggunakan spidol hitam. Lalu tempelkan angka-angka ke triplex tersebut dan akan membentuk menjadi jam. Yang keenam, buatlah pola berbentuk bulat sebanyak 2 buah untuk ditempelkan di tengah-tengah lingkaran sebagai pusat atau titik tengah dari lingkaran tersebut dan akan dijadikan sebagai tempat jarum jam. Yang ketujuh, potong kertas origami memanjang ukuran 1 cm x 8 cm dan 1 cm x 12 cm. Lalu, gunting ujungnya meruncing seperti tanda panah. Yang kedelapan, mintalah kepada murid Anda untuk menempelkan kertas origami yang berisikan gambar sesuai dengan angka yang ada di jam tersebut. Manfaat jam angka. Manfaat dari jam angka yang pertama adalah dengan menggunakan media ini dapat mengembangkan aspek perkembangan anak. Yang kedua, pada aspek kognitif, anak dapat memahami dan mengetahui tentang konsep angka dan berhitung. Lalu yang ketiga, pada aspek perkembangan bahasa, anak dapat meniru dan mengucapkan angka, seperti 1, 2, 3. Anak juga dapat menyebutkan gambar yang ada di samping angka tersebut. Misalnya ada gambar anggur di sebelah angka 8. Lalu yang keempat, perkembangan pada aspek fisik motorik, utamanya adalah motorik halus. Motorik yang dikembangkan adalah motorik halus karena anak akan diminta untuk membuka double tip yang ada di belakang gambar lalu menempelkannya sesuai dengan angka yang ada di jam tersebut. Dan yang terakhir, perkembangan pada aspek sosial emosional. Anak dapat memiliki rasa percaya diri untuk menyebutkan jawabannya. Anak juga dapat mengontrol emosi dan bersabar untuk menunggu giliran saat menjawab.
Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video bagaimana cara menggunakan media jam K ini atau jam angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umaymah Suriyayani Sisa Sabila dengan NIM 19111244015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran jam dinding ini. Nah, sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu pukul berapa yang akan kita mau. Di sini saya ingin menggunakan pukul 12:30. Nah, setelah selesai, kita bisa mengajarkan kepada anak tentang angka-angka yang ada di jam ini. Nah, kita bisa mengajak anak untuk menyebutkan angka-angka dimulai dari angka 1. Kita akan bertanya kepada anak, angka berapakah ini? Maka anak bisa menjawab bahwa ini adalah angka 2. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita bisa mengajarkan kepada anak tentang angka-angka yang ada di jam dinding ini. Nah, kita bisa melakukan tanya jawab kepada anak. Kita bisa memberitahu anak bahwa ini adalah angka 1. Nah, maka anak-anak bisa melihat bentuk angka 1 itu seperti apa dan dia akan mengingatnya dan itu akan memengaruhi aspek perkembangan kognitifnya. Lalu anak bisa menyebutkan angka 1. Nah, anak menyebutkan angka 1 itu adalah perkembangan di aspek bahasanya. Nah, kita bisa bertanya jawab dengan anak, angka berapakah ini? Nah, dengan cara seperti itu, anak akan mengetahui angka-angka yang ada di jam dinding. Nah, lalu kita juga bisa menempelkan gambar sesuai pada angkanya. Contohnya seperti ini. Kita akan bertanya kepada anak, ada berapa daun ini? Nah, anak akan menghitungnya 1, 2, 3. Maka akan ada 3 daun. Nah, setelah itu kita buka double ticknya. Kita bisa meminta anak untuk menempelkan 3 daun ini sesuai dengan angkanya. Ini akan melatih motorik halus anak. Nah, lalu anak dapat menempelkan seperti ini, 3. Nah, begitupun selanjutnya dan seterusnya. Nah, begitupun seterusnya. Di sini ada 2 potongan jeruk. Nah, kita akan bertanya kepada anak, ada berapakah potongan jeruk ini? Nah, maka anak-anak akan menghitungnya 1, 2. Nah, di sini ada 2. Lalu kita akan meminta anak untuk menempelkan potongan jeruk ini sesuai dengan angka yang ada di jam ini. Nah, anak akan kita minta untuk membuka double ticknya terlebih dahulu yang ada di belakang, lalu meminta anak untuk menempelkan sesuai dengan angkanya, angka 2. Nah, kegiatan itu akan dilakukan secara berulang-ulang hingga bentuknya seperti ini. Jadi, di setiap angka sudah memiliki gambar masing-masing yang sesuai dengan jumlahnya. Contohnya adalah bola. Di sini, anak akan diajak menghitung bola ini. Apakah bola ini sudah sesuai dengan angkanya? Nah, anak akan diajak berhitung. Maka akan dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di sini sudah ada di angka 10. Maka gambar ini sudah sesuai dengan angkanya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.